Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mendiskusikan mata kuliah sejarah peradaban Islam dengan kajian pagi hari ini adalah peradaban Islam Rasulullah periode Madinah tahun 622 Masehi sampai 632 Masehi. Islam berkembang di Madinah dengan konsep hijrahnya Rasulullah. Kita maknai hijrah dengan akar kata dari hajar yang artinya adalah berpindah dari tempat, keadaan atau sifat, sehingga pengertian secara syariat hijrah berarti berpindahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya dari Makkah menuju Madinah untuk meninggalkan kampung kemusyrikan menuju kampung keimanan. Latar belakang munculnya hijrah Rasulullah tidak lain perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'atan. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Selain itu, Rasulullah mendapatkan banyak kesulitan dalam berdakwah, sehingga tekanan dan ancaman kafir Quraisy terhadap para pengikutnya dan juga para nabi memaksa untuk akhirnya Rasulullah berhijrah untuk bisa menyebarkan agama Islam, gerakan berdakwah Islam di Madinah dengan baik. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan istilah Yasrib. Masyarakat penduduk Yasrib lebih cenderung heterogen dibanding dengan Makkah. Perbedaan yang lain dari Makkah dan Madinah adalah Madinah tanahnya lebih bisa diolah, komoditas pertanian melimpah. Untuk menyebarkan agama Islam dengan baik, strategi yang dilakukan oleh Rasulullah diantaranya yang pertama adalah membangun masjid yang disebut dengan Baitullah. Masjid bukan hanya tempat untuk sholat, tetapi tempat untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang turun, belajar, bahkan juga sebagai pusat pemerintahan. Yang kedua, strategi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj dalam pertikaian yang selama puluhan tahun yang banyak menelan korban dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah ditanya salah satu sahabat, apakah amalan selain sholat dan puasa yang baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mendamaikan dua pihak yang saling bermusuhan, karena sesungguhnya bila dua orang yang bermusuhan itu sudah rusak nalar dan perilakunya, maka dia akan memangkas agama mereka. Yang ketiga, Rasulullah mempersaudarakan antara kelompok kaum Muhajirin dan Ansor. Ketika kedua kelompok itu sudah menjadi bersaudara, maka di antara persaudaraan itu muncul hubungan dan ikatan keluarga. Yang berikutnya, yang keempat adalah membentuk tatanan masyarakat dengan perbaikan akhlak mulia yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kebijakan politik nasional, kebijakan politik negara, Rasulullah membuat konstitusi yang namanya adalah Piagam Madinah. Lahirnya Piagam Madinah diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah selama tinggal di Madinah. Ini membuktikan bahwa Rasulullah memiliki peran yang berarti, memiliki manfaat yang berarti dan dihadirnya di masyarakat Madinah. Sehingga penduduk Madinah dari 3 suku, dari kelompok golongan suku besar, suku Aus dan Khazraj, Yahudi, didamaikan, dipersatukan dengan Piagam Madinah. Salah satu isi dari Piagam Madinah adalah innahum ummatun muttahidatun. Semua kelompok yang menandatangani Piagam Madinah merupakan suatu bangsa, satu kesatuan dalam satu bingkai kenegaraan. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib membelanya.
inilah yang berharga, sehingga toleransi, persamaan di antara kelompok dan suku yang lainnya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi dalam bingkai satu kenegaraan. Ini pengantar dari kami, sehingga saya harap kalian bisa mendiskusikan bagaimana latar belakang secara detail yang memerintahkan, yang melatar belakangi Rasulullah hijrah ke Madinah. Yang kedua, bagaimana kontekstualisasi di dalam kehidupan sekarang setelah memahami dan menerima informasi tentang peradaban Islam Rasulullah di periode Madinah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.